kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi transformasi geometri, yaitu mengenai rotasi. Ya, rotasi ini biasa disebut juga dengan perputaran ya. Jadi nanti titik atau garis itu diputar pada sumbu koordinat dengan sudut tertentu dan pusat-pusat tertentu. Materi rotasi yang akan kita bahas kali ini kita bedakan jadi dua ya. Yang pertama untuk pusat 0,0 dan nanti kita bahas juga untuk yang pusatnya selain 0,0. Untuk yang pusatnya 0,0 kita ngitungnya pakai rumus ini ya. X aksen Y aksen sama dengan cos theta sin theta negatif sin theta cos theta kemudian dikalikan XY. Dimana di sini yang dimaksudkan dengan X aksen Y aksen adalah titik setelah dirotasi ya. Kemudian tetanya adalah sudut putarnya. Kemudian XY adalah titik awalnya. Yang perlu digarisbawahi di sini, sudut rotasi kalau bernilai positif, dia berlawanan arah jarum jam. Sedangkan kalau bernilai negatif, itu dia justru searah jarum jam. Gitu ya. Biar lebih jelas, coba kita bahas contohnya. Misalkan kita diminta menentukan bayangan titik negatif 2,5 oleh rotasi R, simbolnya rotasi ya, dalam kurung O, 90 derajat. Nah, ini O-nya itu maksudnya adalah rotasinya berpusat di 0,0. Sebelum kita ngitung pakai rumus, coba kita ilustrasikan dulu dalam sumbu koordinat. Misalkan ini koordinatnya, ini sumbu X, sumbu Y, ini titik awalnya ya. Titik awalnya A dengan koordinat negatif 2,5. Karena titik ini akan dirotasikan dengan pusat 0,0, berarti kita tarik garis ke ini, 0,0. Supaya nanti mudah dalam merotasikan. Supaya kita tahu sudut-sudutnya, kita gunakan busur derajat. Karena sudut putarnya 90 derajat, nah sudutnya positif, berarti titiknya diputar berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya ke sini ya. Nah, arahnya ke sini sebesar 90 derajat. Nah, dilihat ini 90-nya di mana? Ya, di sini. Nah, sudah ketemu. Jadi, titik ini kalau dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, akan didapatkan titik hasil rotasi dengan koordinat ini. Sini posisinya berarti koordinatnya coba kita hitung. Ini kan 0,0 ya, berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Berarti ini negatif 5. Kemudian yang Y-nya ini 0, berarti negatif 1, ini negatif 2. Nah, sudah ketemu. Jadi, A aksennya, yaitu titik hasil rotasinya, koordinatnya X-nya negatif 5, dan Y-nya negatif 2. Bagaimana kalau penghitungannya pakai rumus? Nah, kalau pakai rumus gini. Coba kita tuliskan rumusnya tadi. X aksen, Y aksen, itu sama dengan cos theta. Kalau saya lebih mudah menghafalnya gini, ini cos, berarti sini cos theta, kemudian ini sin theta, yang ini negatif sin theta, dikalikan XY. Nah, tinggal dimasukkan. Tetanya sebesar 90 derajat, berarti ini cos 90 derajat, cos 90 derajat, yang ini sin 90 derajat, yang ini negatif sin 90 derajat. Dikalikan X-nya negatif 2, Y-nya 5.
Nah, masih ingat ya materi trigonometri, materi kelas 1? Iya, coba diingat-ingat lagi. Cos 90 nilainya, iya nilainya 0. Berarti ini juga 0. Sin 90 nilainya 1 ya. Ini ada negatifnya berarti negatif 1. Dikalikan negatif 2, 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan dengan menggunakan konsep perkalian matriks. Ingat nggak? Masih ingat ya konsep perkalian matriks? Iya, konsepnya adalah baris dikali kolom. Barisnya untuk matriks pertama ada 2. Ini baris pertama. Ini baris kedua. Sedangkan matriks keduanya ini cuma ada 1 kolom. Kita kasih nama kolom 1. Baris kali kolom, berarti baris pertama dikali kolom pertama. 0 dikali negatif 2 hasilnya 0. Negatif 1 dikali 5 hasilnya negatif 5. Ini nanti kita operasikan. Berikutnya baris kedua kali kolom pertama, berarti 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2. Kemudian 0 dikali 5 hasilnya 0, berarti ditambah 0. Nah, tinggal kita jumlahkan. 0 dikurangi 5 hasilnya negatif 5, sedangkan negatif 2 ditambah 0 hasilnya negatif 2. Seperti ini. Kalau kita tuliskan mendatar jadinya negatif 5, negatif 2. Nah, sama ya. Berikutnya kita belajar untuk menentukan hasil rotasi suatu garis. Misalkan kita diminta menentukan bayangan garis Y sama dengan 5X ditambah 4 oleh rotasi R dalam kurung O, 90 derajat. Nah, ini artinya rotasinya dengan pusat 0,0. Ini garisnya, kemudian sudutnya positif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Kalau rotasinya berupa garis, langsung kita kerjakan pakai rumus saja ya. Berarti gini, kita tuliskan dulu rumusnya. X aksen, Y aksen, itu kan sama dengan cos theta. Tetanya langsung kita masukkan 90 derajat ya. 90 derajat. Yang ini lagi cos 90 derajat. Berarti ini sin 90 derajat. Yang ini negatif sin 90 derajat. Dikalikan, karena berupa garis berarti tetap kita tuliskan X, Y. Gini. Cos 90 nilainya 0. Kemudian sin 90 nilainya 1. Negatif sin 90 berarti negatif 1. Dikalikan X, Y. Oke, bisa diikuti ya. Setelah berupa matriks seperti ini, tinggal kita kalikan pakai konsep perkalian matriks. Berarti baris dikali kolom. Matriks pertama kita lingkari ada berapa baris? Ini baris pertama, ini baris kedua. Untuk matriks kedua ada berapa kolom? Ini cuma ada 1 kolom ya. Ini kolom pertama. Baris kali kolom. Baris pertama dikali kolom pertama, berarti 0 dikali X hasilnya kan 0 ya. Kemudian negatif 1 dikali Y hasilnya negatif Y. Berikutnya baris kedua dikali kolom pertama, berarti 1 dikali X hasilnya X. Sedangkan 0 dikali Y hasilnya 0, berarti ditambah 0. Kemudian kita operasikan. 0 dikurangi Y hasilnya negatif Y ya. Kemudian X ditambah 0 hasilnya X. Jadi kita punya persamaan gini. Ini X aksen, Y aksen itu sama dengan negatif Y X. Artinya apa untuk baris pertama? Artinya X aksennya adalah negatif Y, sedangkan Y aksennya adalah X. Langkah selanjutnya kita substitusikan ini persamaan ini ke dalam persamaan garis awal. Kita ganti X-nya supaya jadi aksen, Y-nya juga seperti itu. Dari persamaan ini, supaya bisa kita substitusikan, negatif Y-nya kita rubah jadi positif ya. Berarti dikali negatif 1. Karena ruas kanan dikali negatif 1, berarti ruas kiri juga dikali negatif 1.
Negatif 1 dikali X aksen hasilnya negatif X aksen sama dengan negatif 1 dikali negatif Y hasilnya Y. Jadi, Y di persamaan garis awal ini nanti kita ganti dengan negatif X aksen. Untuk persamaan yang kedua sudah sesuai ya, karena bentuknya sudah X sama dengan. Berikutnya kita substitusikan ke dalam persamaan garis awal. Persamaan garis awalnya kan Y sama dengan 5X ditambah 4. Y-nya kita ganti dengan ini. Karena di sini kita punya Y sama dengan negatif X aksen. Kita ganti dengan negatif X aksen. Sama dengan 5 dikali X-nya kita ganti dengan ini. Karena kita punya X sama dengan Y aksen. Berarti kita ganti dengan Y aksen. Ditambah 4. Kalau ini mengikuti persamaan garis awalnya. Kemudian persamaannya kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan ya. Sehingga 4-nya ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi negatif. Berarti jadinya negatif X aksen. Positif jadi negatif 4. Sama dengan ruas kanannya tinggal 5 Y aksen. Karena yang kita inginkan adalah Y sama dengan, berarti 5-nya ini harus kita hilangkan. Dengan cara membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 5. Ini dibagi 5, ini juga dibagi 5. Karena ini dicoret tidak bisa ya, berarti dibiarkan saja, sedangkan yang ini 5 dibagi 5 kan 1. Sehingga kita dapatkan negatif X aksen dikurangi 4 dibagi 5 itu sama dengan Y aksen. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, tinggal kita hilangkan aksennya. Karena aksen ini cuma untuk membedakan titik awal dengan titik hasil rotasi. Kalau sudah selesai, dikembalikan ya. Dihilangkan aksennya. Supaya lebih mudah penulisannya, ini kita balik juga tidak masalah. Jadinya Y sama dengan negatif X dikurangi 4 dibagi 5. Seperti ini. Sudah selesai. Jadi bayangan dari garis Y sama dengan 5X ditambah 4 oleh rotasi R dalam kurung O, 90 derajat adalah Y sama dengan negatif X dikurangi 4 dibagi 5. Gitu. Mudah ya? Kita lanjutkan untuk yang pusatnya selain 0,0. Di sini kita misalkan A, B. Untuk rotasi dengan pusat A, B, rumusnya begini. Dalam kurung X aksen, Y aksen itu sama dengan cos theta, sin theta, negatif sin theta, cos theta, kemudian dikalikan X dikurangi A, Y dikurangi B, kemudian ditambahkan dengan AB. X aksen, Y aksen ini maksudnya adalah titik hasil rotasi. Sedangkan theta adalah sudut rotasinya. Kemudian AB ini adalah pusatnya ya. Pusat rotasinya, dan XY-nya adalah titik awal. Biar lebih jelas, coba kita bahas contohnya. Misalkan kita diminta menentukan bayangan dari titik negatif 2,5, titiknya sama seperti titik yang kita bahas tadi, oleh rotasi R dalam kurung. Nah, ini bedanya ya. Kalau 0,0 di sini O, tapi kalau di sini P artinya pusatnya bukan 0,0. Ini P, negatif 90 derajat. Dengan koordinat titik P adalah negatif 1,2. Nah, ini berarti pusatnya negatif 1,2. Sudutnya negatif ya, itu artinya diputar searah jarum jam. Negatif 90 derajat itu kalau positif berapa ya? Coba kita gambarkan. Kalau sini kan 0 derajat, ini 90 derajat. Yang ini 180, yang ini 270. Nah, kalau misalkan titiknya di sini
diputar negatif 90, berarti searah jarum jam sebesar 90 itu kan posisinya di sini. Nah, jadi kalau sudut positifnya berarti 270 derajat. Ini setara dengan 270 derajat. Bisa difahami ya? Coba kita gambarkan di sumbu koordinat. Di sumbunya XY, kemudian titiknya negatif 2,5. Letaknya di sini X-nya negatif 2, Y-nya 5. Kemudian kita gambarkan pusatnya. Pusatnya kan negatif 1,2, berarti X-nya ini negatif 1, Y-nya 2 di sini. Ini kalau ditarik garis jadinya gini. Ini pusatnya. Berarti yang dipakai pedoman yang garis biru ya, bukan garis merahnya. Karena titik ini diputar dengan pusatnya ini negatif 1,2, berarti kita tarik garisnya ini, titik ini ke pusatnya. Pusat yang baru, bukan yang ke 0,0. Biar lebih mudah, kita gambar pakai busur derajat. Karena perputarannya negatif 90 derajat, berarti searah jarum jam sebesar 90 derajat. Coba dilihat di mana 90-nya ya. 90 derajatnya di sini. Ini 90 derajat. Nah, garisnya ini kan sepanjang ini, berarti kalau diputar 90 derajat, letaknya di sini. Ini kan panjangnya ini 3 satuan ya. Tingginya 1 satuan. Begini. Jadi, koordinat titik setelah dirotasi adalah A aksen. X-nya berapa? X-nya kita lihat. Di sini kan pusatnya negatif 1. Berarti ini 0, ini 1, ini 2. Berarti ini 2. Kemudian Y-nya pusatnya tadi kan ini 2. 2, kemudian karena letaknya di sini berarti 3 ya. Posisi di sini 3. Jadi koordinatnya adalah X-nya 2, Y-nya 3. Yaitu A aksen dalam kurung 2,3. Bagaimana kalau dihitung pakai rumus? Coba kita hitung kalau pakai rumus gimana. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen itu sama dengan cos theta sin theta negatif sin theta. Kemudian dikalikan, kalau pusatnya 0,0 kan langsung XY ya. Karena pusatnya selain 0,0 ini ada dikurangi A, dikurangi B. Ini kemudian ditambahkan lagi dengan AB. Tinggal kita masukkan, tetanya negatif 90 derajat, itu setara dengan 270 derajat. Berarti ini kita pakai 270 derajat aja. Cos 270 derajat. Ini sin 270 derajat. Ini negatif sin 270 derajat. Dikalikan, titik awalnya adalah negatif 2,5. Negatif 2, Y-nya 5. Pusatnya adalah negatif 1,2. Berarti ini dikurangi A. Dikurangi negatif 1. Negatif dikali negatif jadinya positif ya. Ditambah 1. Kemudian ini dikurangi B. B-nya kan 2. Dikurangi 2. Kemudian ditambah A. A-nya negatif 1. B-nya 2. Lanjut kita hitung nilai sin cos-nya. Cos 270 itu senilai dengan 0 ya. Silahkan dicek materi trigonometri kelas 1, cos 270 itu 0. Sedangkan sin 270 itu nilainya negatif 1. Kalau sin 90 itu kan 1, kalau sin 270 negatif 1. Dan negatif sin 270 karena ini negatif, ketemu negatif jadinya positif, berarti 1. Nah, begini. Dikalikan dengan negatif 2 ditambah 1 hasilnya negatif 1.
5 dikurangi 2 hasilnya 3. Berikutnya ditambah negatif 1,2. Lanjut, kita kalikan dulu berarti ya, perkalian matriks. Ini baris dikali kolom, seperti pada perkalian. Untuk yang pusat 0,0 tadi, baris 1, baris 2, ini kolom 1. Baris pertama kali kolom pertama, berarti 0 dikali negatif 1 hasilnya 0. 1 dikali 3 hasilnya 3, ditambah 3. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya 1, kemudian 0 dikali 3 hasilnya 0 ya. Tambah 0, kemudian ditambahkan lagi negatif 1,2. Coba dihitung, 0 ditambah 3 hasilnya 3 ya. 1 ditambah 0 hasilnya 1. Nah, terakhir tinggal kita jumlahkan. 3 ditambah negatif 1 artinya 3 dikurangi 1 hasilnya 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sudah selesai. Kalau kita tuliskan mendatar jadinya 2,3. Nah, sama ya dengan pengerjaan menggunakan gambar. Jadi hasilnya titik setelah dirotasi adalah 2,3. Yang terakhir coba kita tentukan bayangan garis oleh rotasi dengan pusat selain 0,0. Misalkan ini soalnya. Kita diminta menentukan bayangan dari garis Y sama dengan 5X ditambah 4 oleh rotasi R dalam kurung P, 90 derajat dengan koordinat titik P adalah negatif 1,2. Sama dengan soal tadi, cuma ini berupa garis. Langsung kita hitung pakai rumus aja. Coba kita tuliskan rumusnya. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos. Langsung kita masukkan ya, tetanya berapa. Ini tetanya 90 derajat. Jadi kalau yang di titik tadi kita pakai sudut negatif 90 ya. Kalau ini kita pakai sudut positif aja, 90 derajat. Kemudian ini juga cos 90 derajat. Ya, ini berarti sin 90 derajat. Yang ini negatif sin 90 derajat. Dikalikan dengan XY. Karena berupa garis berarti tetap XY. Dikurangi A. A-nya berapa? A-nya negatif 1 dan B-nya 2. Negatif kali negatif jadinya positif. Berarti positif 1. Dikurangi B. B-nya 2. Begini. Ditambah lagi dengan A, B. Ini negatif 1 dan 2. Kita lanjutkan. Cos 90 hasilnya 0. Sin 90 hasilnya 1. Negatif sin 90 hasilnya berarti negatif 1. Dikalikan dengan X ditambah 1. Y dikurangi 2. Kemudian ditambah dengan negatif 1, 2. Pertama kita apakan dulu? Iya. Kemudian kita kalikan matriksnya. Ini baris pertama, baris kedua. Kalau ini satu kesatuan ya. Ini artinya satu kolom saja. Jadi ini kolom pertama. Baris pertama dikali kolom pertama. Berarti 0 dikali X ditambah 1. Berarti hasilnya kan 0. Negatif 1 dikali Y dikurangi 2. Coba kita kalikan. Negatif 1 kali Y hasilnya negatif Y. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya positif 2. Untuk baris yang kedua, coba kita kalikan 1 dikali X ditambah 1. Berapapun kali 1 tetap ya. Berarti hasilnya X ditambah 1. Kemudian 0 dikali Y dikurangi 2. Berapapun kali 0 hasilnya 0 ya. Ditambah 0. Ini. Kemudian ditambah negatif 1, 2. Coba kita hitung.
0 dikurangi Y ditambah 2, berarti hasilnya negatif Y plus 2. Berikutnya yang bawah, X ditambah 1 ditambah 0, berarti hasilnya X ditambah 1. Kemudian ditambah lagi negatif 1, 2. Lanjut, kita jumlahkan berarti ya. Jadinya negatif Y ditambah 2 ditambah negatif 1. Artinya apa? Artinya 2 dikurangi 1, hasilnya 1. Sedangkan yang bawah, X-nya tetap ada, ini 1 ditambah 2, hasilnya 3, berarti ditambah 3. Nah, kita punya persamaan ini. X aksen Y aksen sama dengan negatif Y ditambah 1, X ditambah 3. Dari baris yang pertama kita dapatkan X aksen itu sama dengan negatif Y ditambah 1. Dari baris yang kedua kita dapatkan Y aksen sama dengan X ditambah 3. Bentuk ini kita rubah menjadi X sama dengan Y sama dengan. Kenapa? Karena nanti akan kita substitusikan ke dalam persamaan garis awal. Ini ada aksennya, ini tidak ada aksennya. Berarti artinya nanti kita buat menjadi Y sama dengan ya. Caranya gimana? Ini satunya kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. Coba kita tuliskan di sini aja. Jadinya X aksen positif pindah jadi negatif dikurangi 1 sama dengan negatif Y. Karena kita akan membuat menjadi Y sama dengan, berarti negatifnya ini harus hilang. Caranya gimana? Ruas kiri dan ruas kanan semuanya dikali negatif 1. Coba kita kalikan, negatif 1 dikali X aksen hasilnya negatif X aksen, negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya positif 1, negatif kali negatif positif ya, sama dengan negatif Y dikali negatif 1 hasilnya Y. Nah, sudah kita dapatkan Y sama dengan negatif X aksen ditambah 1. Berikutnya, untuk yang kedua, kita buat menjadi X sama dengan. Berarti gimana? 3-nya kita pindah ke ruas kiri jadi negatif. Sehingga kita dapatkan Y aksen positif pindah jadi negatif, jadinya negatif 3 sama dengan X. Nah, sudah selesai, bentuknya sudah X sama dengan. Kemudian, X dan Y ini kita substitusikan ke dalam persamaan garis awal. Persamaan garis awalnya kan ini Y sama dengan 5X ditambah 4. Y-nya kita ganti apa? Y-nya kita ganti ini. Negatif X aksen ditambah 1. Kenapa? Karena kita punya persamaan ini Y sama dengan negatif X aksen ditambah 1. Jadi ini boleh kita gantikan di sini. Negatif X aksen ditambah 1 sama dengan 5 dikali, nah ini kita punya X sama dengan Y aksen dikurangi 3, artinya X nya boleh kita ganti dengan Y aksen dikurangi 3. Kita masukkan. Kemudian ditambah 4 sesuai persamaan garis awal. Berikutnya kita buka kurung ya, jadinya ini 5 dikali Y aksen sama dengan 5Y aksen. 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Ini ditambah 4-nya tetap. Yang ini juga tetap. Kemudian kita akan merubah menjadi Y sama dengan. Artinya ini kita pindah ke ruas kiri. Jadinya gini. Negatif X aksen ditambah 1. Ini negatif 15 pindah ke ruas kiri jadi positif 15. Kemudian 4 positif 4 pindah ke ruas kiri jadi negatif 4 sama dengan 5Y aksen. Coba kita hitung ini angkanya, jadinya negatif X aksen 1 ditambah 15 hasilnya 16. 16 dikurangi 4 hasilnya 12 ya. Jadi ditambah 12.
sama dengan 5Y aksen. Karena ini masih ada angka 5, berarti ruas kiri dan kanan kita bagi dengan angka 5. Ini tidak bisa dicoret, berarti sudah selesai, dibiarkan aja yang ini bisa, hasilnya 1 ya. Sehingga kita punya ini, ruas kanannya tinggal Y aksen, ruas kirinya jadinya negatif X aksen ditambah 12 dibagi 5. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal menghilangkan aksennya saja. Kemudian supaya penulisannya lebih mudah, Y-nya kita taruh di ruas kiri. Jadinya gini. Y sama dengan negatif X ditambah 12 dibagi 5. Sudah selesai. Ketemunya ini. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai rotasi. Semoga bisa difahami dengan baik. Kalau misalkan ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.